Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham di sektor energi. Yang pertama kita bahas ada PTBA, Bukit Asam Tbk. Hari ini ditutup di 2860, 0 poin atau 0%. Value transaksi sebanyak 39 miliar rupiah. Asing net sell 9 miliar rupiah. Kita lihat chart daily dari PTBA. Apakah menarik? PTBA ini seperti membentuk pattern inverted head and shoulders, teman-teman. Ini dalam jangka panjang potensi naik ya. Apalagi kalau harga batu bara nggak turun tapi malah akan naik. Siapa tahu ya harganya akan uptrend di 150. Nah ini mungkin patternnya akan sangat possible tercapai ya. Kenaikan 580 poin. Kita lihat targetnya ada di berapa. 580 poin itu berarti 580. Nah, targetnya PTBA ada di sini, teman-teman. Di 3430. Targetnya di situ. Kalau dia berhasil menembus resistnya di sini, berhasil stay di atas 2860 dan berhasil menembus resist kedua di 3140. Nah, 3150. Kalau berhasil tembus ya OTW ke 3440. Kita lihat saat 5 menitnya PTBA hari ini seperti apa. Oke, jam 9. Nah ini ada buangan jam 9 ada buangan sepertinya. Oh ya, ada buangan kecil jam 9 dan 9.50. Kemudian dia naik dan akhirnya dia tetap di closing di harga yang sama 2860. Oke, PTBA kita lihat dari broker summary distribusi ya teman-teman. Yang jualan ada ZP, BK, SQ, AK, YP, PD, MG. Yang beli ada NI, KZ, EP, OD, GR, dan KI. Kalau kita lihat berdasarkan chart 5 menit, di mana ada buangan gede, kemudian ada akumulasi 2 kali ini, 3 kali, ini 3 kali akumulasi. Menurut saya netral ya. PTBA besok kemungkinan besar masih akan sideways. Kalaupun dia naik atau turun, mungkin di range 1%. Tapi lebih besar potensinya untuk sideways. Oke, selanjutnya kita bahas saham ITMG. Seperti apa ITMG? ITMG hari ini ditutup di 22.200, melemah 25 poin atau turun 0,11%. Value transaksi sebanyak 32 miliar. Asing net sell 800 juta. Kalau kita tarik 1 bulan ke belakang sejak tanggal 2 Mei, asing konsisten jualan di ITMG. Hanya 3 hari di mana asing beli, sisanya asing jual terus. Dan jumlah sellnya ini lebih besar ya, sangat besar. Ada yang sampai 14 miliar, 10 miliar, 12 miliar, sedangkan yang beli hanya 8 miliar, 2 miliar, dan 900 juta. Oke, ITMG, kita lihat chart daily-nya apakah membentuk pattern tertentu yang menarik. Nah, ITMG pertama-tama kita lihat dari MA 200 dulu. ITMG ada di bawah MA 200, jadi bisa dibilang ITMG downtrend. Dan kalau kita lihat setelah ada momentum pembagian dividen, ITMG sideways ya, gerakannya hanya di situ-situ aja. Dia bergerak di range 22.850 sampai 21.900. Nah, ITMG sideways ya teman-teman. Menurut saya belum cocok ya kalau mau masuk di ITMG untuk trading swing ataupun trading harian karena dia masih sideways. Kita lihat chart 5 menitnya ITMG seperti apa. ITMG tidak banyak ya ini. Tidak banyak akumulasi maupun distribusi ya teman-teman. Ini di jam 9 di opening ada candle merah besar, tapi ini sisa dari kemarin, ini dari sini 22.225. Nah ini tidak banyak akumulasi dan distribusi ya, netral ya teman-teman. Besok mungkin potensi untuk ITMG ya sideways ya teman-teman. Kalau naik atau turun ya mungkin sangat kecil kayak hari ini 0,11%, 0,2%, nggak sampai 1% lah. Karena ini nggak ada akumulasi maupun distribusi yang signifikan. Oke, kita lihat dari broker summary termasuk big distribusi. Yang jualan ada ZP 11 miliar, YO 5,7 miliar, dan sisanya KK dan LSI. Lalu broker yang beli ada broker retail yaitu Stockbit, XL, kemudian YU, RE, GR, dan CC. Oke, lanjut kita bahas saham selanjutnya, yaitu saham Indika Energi. Indi hari ini ditutup di 1375, melemah 55 poin atau turun 3,84%. Value transaksi sebanyak 34 miliar 700 juta. Asing net sell 300 juta rupiah.
Kalau kita tarik 1 bulan ke belakang ini dominan jual ya asing. Ini ada jual 32 miliar, 17 miliar, 8 miliar, sedangkan beli hanya maksimal ini 4 miliar. Dan ini yang dibeli cuma 5 kali ya. Sisanya net sell terus. Oke, kita lihat Indi chart daily-nya seperti apa. Indi ini sebenarnya potensi ya teman-teman. Potensi membentuk inverted head and shoulders, tapi dia gagal. Jadi patternnya ini nggak valid, pattern inverted head and shoulders-nya. Sekarang ganti pattern teman-teman. Ini pattern seperti double top atau triple top ini. Nah kalau kita lihat di sini, nah ini supportnya jebol kalau kita lihat. Sedangkan ini kita lihat, nah double top ya teman-teman. Nah, oke, target penurunannya ada di mana? Kita lihat. Nah, target penurunannya ada di 1280 teman-teman. Target penurunan Indi ada di 1275, 1280. Nah, di situ target. Indi masih akan turun, akan koreksi ya. Dan hari ini volumenya cukup besar sepertinya buangannya. Kita lihat di chart 5 menit pasti tergambar ini. Nah, ini di opening jam 9 ini 9/5 buangan gede. Ini candle merah gede, volume merah dan candlenya merah, dan ini buangan lagi. Setelah itu netral. Kalau kita lihat berdasarkan chart 5 menitnya, besok Indi potensi turun lagi teman-teman, karena ini buangannya gede hari ini. Buangannya cukup gede ini. Nggak ada yang lawan ini. Kalau kita lihat dari broker summary, top 1-nya small distribusi, top 3-nya small akumulasi, sisanya netral. Broker yang jualan ada XL, EP, CP, TP, dan MG. Sedangkan yang beli ada BB, OD, YP, GR, dan AO. Oke, Indi besok potensi turun. Lanjut, kita bahas saham selanjutnya, yaitu saham Bumi Resources. Sahamnya Bakri, apakah potensi? Bumi hari ini ditutup di harga 118, turun 5 poin atau melemah 4%. Value transaksi sebanyak 225 miliar. Asing net sell 27 juta rupiah. Kalau kita lihat sebulan belakang dari tanggal 2 Mei, asing konsisten jual ya, hanya 3 kali beli, sisanya jual, dan nilai jualnya besar-besar. Ini 27 miliar, kemudian ini tanggal 15 ada 62 miliar, ini 21 miliar, gede-gede buangannya asing. Kita lihat chart daily Bumi, apakah menarik? Bumi Resources. Nah, Bumi ini sebenarnya menarik karena dia membentuk pattern inverted head and shoulders dengan target penguatannya ini terlalu tinggi, 41 poin. Nah, di sini target penguatannya di 41 poin di harga 158 teman-teman. Tapi ini gagal teman-teman, gagal menembus resist. Sudah sekali berhasil, tapi dia balik, dia sepertinya mau jebol. Nah, kalau dia jebol di bawah MA 200 dan di bawah support 117, otomatis Bumi akan balik downtrend teman-teman. Dan ini kalau kita lihat secara lebih teliti, ini seperti pola double top kecil ya. Ini pola double top kecil. Nah ini pola double top kecil teman-teman. Jadi dia juga ada potensi penurunan dalam jangka pendek, penurunan 9 poin atau berapa itu, penurunan kemana harganya. Nah, penurunan sampai ke 109 teman-teman, potensi penurunan sampai 109. Jadi Bumi sebenarnya menurut saya cukup hati-hati ya, jangan trading di Bumi dulu karena dia ada potensi penurunan. Oke, kita lihat chart 5 menit Bumi seperti apa. Nah, Bumi di jam 9 ini ada buangan gede teman-teman. Jam 9 pas opening buangan, kemudian ini buangan lagi gede di jam 9:05. Nah, ini terus ada perlawanan ya ini, tapi ini bukan akumulasi, ini perlawanan doang. Jadi bukan tanda-tanda Bumi diakumulasi lagi, dan ini juga perlawanan jual gede tapi yang ada yang nahan gitu. Jadi potensi untuk Bumi besok hari Rabu tanggal 4, Bumi masih akan turun teman-teman. Karena hari ini yang buang barang cukup gede yang distribusi. Oke, kita lihat dari broker summary, ini juga menggambarkan big distribusi, top 1, top 3, top 5 big distribusi, rata-ratanya juga big distribusi. Broker yang jualan ada MG, CC, AK, DH, CP, BK, dan AG. Yang beli ada YP, DX, LG, XL, SK, NI. Oke, saham selanjutnya kita bahas saham Harum Energy. Harum hari ini menguat 10 poin di harga 800 atau menguat 1,26%.
value transaksi sebanyak 11,7 miliar, asing net buy 6 miliar rupiah, 600 juta maksud saya. Kalau kita lihat sebulan ke belakang, asing dominan sell ya, ini ada sampai 30 miliar, kemudian ini 11 miliar, 8 miliar. Nah, kalau net buy-nya cuma dikit, ini yang paling besar 5 miliar dan yang paling kecil sekitar 600 juta. Harum kita lihat chart daily-nya apakah menarik. Nah, Harum ini sepertinya gagal membentuk pattern inverted head shoulders-nya teman-teman. Dia nggak berhasil nembus resist, jadi hati-hati juga untuk Harum. Karena ini ada potensi pembalikan arah teman-teman. Ini potensi membentuk pattern double top teman-teman jadinya. Saya hapus gambarnya. Ini dalam jangka pendek ada potensi dia membentuk double top. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau jebol area ini, area 770, Harum potensi ke bawah turun lagi. Berapa persen turunnya targetnya? Nah, ini target penurunan Harum teman-teman. Target penurunan Harum ada di 685 ya. Kalau dia jebol ini area 775, nah dia potensi turun ke bawah. Oke, Harum hati-hati ya teman-teman. Kita lihat chart 5 menitnya Harum. Apa ini? Kok nge-lag? Kita tunggu dulu teman-teman. Harum Energy. Nah, ini chart 5 menit Harum tanggal 3. Nah, ini jam 9 lebih dikit, ini volume candle merah, sisanya hijau. Tapi ini kalau kita lihat dari volumenya, ini volumenya sideways ya teman-teman, nggak banyak akumulasi ataupun distribusi ya teman-teman. Jadi volumenya cukup kecil untuk Harum, cukup kecil volumenya, jadi tidak mengindikasikan ada akumulasi maupun distribusi yang besar. Jadi menurut saya besok berdasarkan chart 5 menitnya Harum potensinya sideways. Kalau naik turun mungkin di range 1%. Kita lihat broker summary di sini. Untuk broker summary distribusi ya teman-teman ya, dari top 1, top 3, top 5 itu semua distribusi dan rata-rata juga semua distribusi. Broker yang jualan ada PT, PD, YP, MG, XL, AG. Yang beli SQ, AK, EP, KI, dan BP. Oke, kita bahas saham selanjutnya. Kita bahas setelah Harum yaitu saham Adro teman-teman. Adro hari ini ditutup di 2100, melemah 30 poin atau turun 1,4%. Value transaksi sebanyak 215 miliar rupiah. Asing net sell 48 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat 1 bulan ke belakang, asing dominan jualan di Adro ini sampai 100 miliar 2 hari berturut-turut. Gede juga ya. Jadi hati-hati Adro karena asing banyak jualan. Kita lihat chart daily Adro seperti apa. Apakah menarik? Nah, ini Adro sebenarnya menarik teman-teman. Adro menarik karena dia membentuk pattern cup and handle ya teman-teman, dengan target penguatan di sini di 2310 dan sudah tercapai teman-teman. Target penguatannya sudah tercapai dan ini potensi koreksi ya, potensi membentuk pattern semacam double top walaupun tidak sempurna teman-teman bentuknya. Tapi ini polanya double top ini teman-teman. Nah, potensi dia turun kemana? Potensi turun 290 poin. Nah, potensi turun ke 1840 teman-teman. Potensinya turun ke 1840, 1835. Jadi untuk Adro hati-hati ya untuk tradingnya, karena potensi dia turun sangat besar. Oke, lanjut kita bahas Adro. Chart 5 menit seperti apa?
Adro di jam 9 ini ada buangan, di opening ada buangan, kemudian ada yang nahan, ini akumulasi, ini buangan lagi, kemudian buangan lagi, terus ini akumulasi. Jadi dominan buangan ya Adro ada buangan 3 kali, sedangkan yang akumulasi hanya 2 kali, jadi lebih dominan buangan, lebih dominan distribusi. Jadi potensi besok untuk Adro masih akan turun lagi. Untuk broker summary ini juga tergambar sebagai distribusi besar untuk top 1, top 3, top 5 dan rata-rata big distribusi semuanya. Broker yang jualan asing yaitu ZP, NI, YP, BK, BB, KZ. Yang beli ada KI, CP, YU, PD dan XL. Retail yang beli. Oke, selanjutnya kita bahas saham Pegas. Apakah Pegas menarik? Pegas hari ini ditutup di 1855, menguat 35 poin atau naik 1,92%. Value transaksi sebanyak 123 miliar rupiah. Asing net buy 35 miliar rupiah. Kita lihat Pegas apakah menarik. Nah, Pegas ini seperti membentuk pola double bottom ya teman-teman ini. Tapi dia berhasil atau tidak, dia akan mengejar targetnya di sekitar 2020 ya, 2030. Dan ini sedang dalam proses ya ke sana. Nah, ini targetnya di sana teman-teman. Ini sekarang harganya 1860 ya, semoga tercapai. Dan dia pun berada di atas MA 200, jadi Pegas sangat uptrend menurut saya. Potensi untuk day trading sangat oke untuk Pegas. Kita lihat Pegas 5 menit seperti apa chartnya. Hari ini menguat dan ini jam 10 ada akumulasi teman-teman, akumulasi yang cukup besar untuk Pegas. Nah, ini menarik ya. Ini juga akumulasi lagi dan ini buangan kecil. Ini buangan kecil juga. Oke, Pegas dominan akumulasi. Jadi potensi besok Pegas masih akan lanjut naik. Kalau dilihat dari broker summary pun tergambar sebagai big akumulasi dari top 1, top 3, top 5 dan rata-rata broker top ini akumulasi. Broker yang beli ada YU, BK, LG, SQ, PC, XC. Yang jual ada ZP, AZ, KK, CC, OD dan XL. Oke, selanjutnya kita bahas sahamnya Pak PP, saham PTRO. PTRO hari ini ditutup melemah di 3010, turun 40 poin atau minus 1,31%. Value transaksi sebanyak 70 miliar rupiah. Asing net sell 4 miliar rupiah. PTRO, kita lihat chart daily-nya seperti apa. Apakah menarik? Nah, PTRO ini berada di atas MA 200, jadi bisa dibilang PTRO masih sangat uptrend ya untuk ini chart daily-nya. Nah, sekarang kita lihat PTRO ada resist di 3430 yang belum tersentuh ya teman-teman. Dan ini kita lihat ada support juga di area sini. Jangan sampai jebol ya teman-teman. Kalau jebol 2880 potensi PTRO akan turun ke bawah. Jadi hati-hati PTRO karena sekarang dia sedang konsolidasi teman-teman. PTRO sedang konsolidasi. Oke, PTRO 5 menit seperti apa? Apakah menarik? Nah, ini di jam 9 ada buangan, jam 9 lebih 5 menit buangan yang cukup besar. Kemudian ini akumulasi di jam 9.15 dan setelah itu buangan lagi teman-teman. Oke, ini ada buangan kecil-kecil ya. Buangan, ini buangan, distribusi. Jadi potensi besok Petro berdasarkan cat 5 menitnya PTRO akan lanjut turun. Kalau kita lihat dari broker summary ada distribusi kecil, small distribusi. Broker yang jualan ada CC, XL, LG, XT, EW dan KI. Yang beli net buy ada PD, TP, YP dan RF. Oke, selanjutnya kita bahas saham cuan Petrindo Jaya Kreasi. Hari ini ditutup menguat di 11.800, naik 75 poin atau 0,63%. Value transaksi sebanyak 98 miliar. Asing net buy 900 juta. Kalau kita lihat sebulan ke belakang ini cuan ini banyak dijual asing ya. Karena mau stock split ini jadi kesempatan asing untuk exit. Jadi hati-hati menurut saya cuan. Karena potensi dia ada potensi turun cukup besar karena dia sudah naik banyak dan juga ketika ada pengumuman tentang stock split ya ini retail malah banyak memborong ini, jadi hati-hati. Nah, kalau kita lihat cuan dari MA 200, cuan ada di atas MA 200, jadi uptrend untuk cuan. Kemudian dia membentuk pattern rounding bottom, jadi potensi kenaikannya ada di ini terlalu tinggi teman-teman, 3.640 poin itu sekitar
Nah, di sini teman-teman, ini sebenarnya sudah tercapai ya target penguatannya untuk cuan. Nah, target penguatannya di 12.000 teman-teman. Ini sudah tercapai, ini hampir tercapai ya targetnya penguatannya. Jadi hati-hati, cuan sudah mendekati area resist kuat. Ini targetnya untuk jualan cuan. Kita lihat cuan chart 5 menit seperti apa. Cuan hari ini jam 9 ada buangan, kemudian buangan lagi, nah terus diakumulasi. Terus sisanya ya buangan kecil teman-teman, buangan kecil. Oke, berdasarkan chart 5 menit ini ada buangan kecil, potensi cuan besok akan turun. Hari Rabu tanggal 3 Juni potensi cuan akan turun. Dan kita lihat dari broker summary ini termasuk distribusi ya. Top 1 semua distribusi, top 3, top 5 dan rata-ratanya big distribusi. Yang jualan ada AZ, AK, XC, YJ, CD, yang beli ada broker MG, YP, LG, SQ dan GR. Oke, selanjutnya kita bahas saham MEDC. Ini yang terakhir ya, MEDC. MEDC ditutup di 1255 menguat 15 poin atau naik 1,2%. Value transaksi sebanyak 80 miliar rupiah. Asing net sell 8 miliar rupiah. Kita lihat MEDC chart daily-nya apakah potensi. Nah, kalau kita lihat ya ini sangat potensi ya sebenarnya MEDC. Dia membentuk pattern inverted head and shoulders. Target penguatannya ini terlalu tinggi, 220 poin. Nah, ada di sini berarti. Nah, sekitar sini teman-teman. Targetnya ada di 1325 targetnya. Ini hampir mendekati ya. Sekarang 1255. Kurang sekitar 75 poin teman-teman mendekati target MEDC. Jadi risk reward-nya sudah kurang menarik ya sebenarnya kalau untuk swing. Tapi kalau untuk day trading MEDC sangat menarik. Oke, kita lihat MEDC chart 5 menitnya seperti apa. MEDC chart 5 menitnya seperti apa ini? Kita lihat. Kenapa nge-lag ini? Stockbit. Nah, oke, kita lihat chart 5 menitnya MEDC. Nah, di jam 9 opening langsung buangan, tapi ada yang akumulasi. Akumulasi kecil, kemudian buangan lagi, dan ini akumulasi kecil-kecilan. Dan kemudian ini yang akumulasi besar. Jam 11.15 dan 11.20 ada akumulasi besar. Kemudian ada yang ini distribusi, kemudian akumulasi lagi. Ini distribusi lagi, distribusi, dan ini sisanya netral. Oke, menurut saya ini MEDC ini netral ya teman-teman. Banyak yang akumulasi, tapi yang distribusi juga gede juga. Jadi potensi besok tanggal 3 hari Rabu 3 Juni 2025 MEDC akan sideways. Kalaupun dia naik atau turun ya tidak banyak, mungkin sekitar 1%-an. Dan ini kalau kita lihat dari broker summary terhitung akumulasi ya teman-teman. Top 1, top 3 normal akumulasi, top 5 dan rata-ratanya termasuk akumulasi besar, big akumulasi. Broker yang jualan ada DR, BK, NI, XL, PD dan YP. Sedangkan broker yang akumulasi yang beli ada YU, LC, YP, SS dan BP. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan analisa teknikal saham sektor energi. Apabila ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.